Ini adalah salah satu tradisi meminum susu di malam 1 Muharram yang diajarkan oleh para guru, para ulama, para asatidz yang dianjurkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tentang beberapa amalan yang dilakukan sesuai tradisi para ulama, para asatidz, para guru semua, yaitu di bulan Muharram. Salah satunya adalah amalan di malam 1 Muharram yang biasanya ada satu tradisi unik yang mungkin para jamaah sering lihat tentang postingan-postingan di TikTok ataupun di Instagram ataupun di media sosial yang lain tentang meminum susu putih. Jadi di awal 1 Muharram. Di amalan ini adalah salah satu amalan yang dikenalkan oleh salah satu ulama di kota Mekah. Itu tradisi Abuya Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau seorang ulama terkenal yang sudah jelas sanadnya keturunan Rasulullah SAW di tanah haram, yaitu di kota suci Mekah. Jadi beliau menganjurkan kepada murid-muridnya setiap malam 1 Muharram meminum susu dengan harapan tafa'ulan. Jadi susu itu sebagai simbol kebersihan, kemudian memiliki nutrisi, menjadi metafora untuk tahun yang putih dan bersih dan dipenuhi dengan kebaikan, dengan harapan ketika di malam itu sambil berdoa minta kepada Allah di malam itu dengan tafa'ulan meminum susu dengan harapan di tahun itu bersih dari segala dosa dan tidak melakukan maksiat. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi menjadi sugesti kepada siapapun untuk memotivasi secara optimis kalau dia akan di awal tahun itu dia akan memulai untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang buruk. Jadi untuk amalan minum susu ini biasanya dilakukan setelah maghrib pada malam 1 Muharram. Misal besoknya 1 Muharram, malamnya itu setelah maghrib sampai waktu subuh, para asatidz biasanya yang melakukan tafa'ulan ini meminum susu. Dan ditentukan setiap kali meminum susu sebetulnya bukan hanya di 1 Muharram, itu ada satu doa yang harus dibaca setiap kali seseorang minum susu, yaitu doanya sebagai berikut. Silahkan lihat di layar. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya, jadi Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami di dalam air susu ini dan tambahkan keberkahan darinya. Dan amalan ini selalu dilakukan oleh keluarga, muridnya, santri dan masyarakat sekitar Mekah, terutama jamaah-jamaah daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Lalu bagaimana tentang tradisi tafa'ul ini, apakah memang dibolehkan atau tidak? Jelas tidak ada yang melarang juga tentang tafa'ul ini, karena memang tafa'ul juga memiliki dalil-dalil tersendiri. Secara tradisi memang juga tidak menabrak daripada syariat agama Islam, justru malah menjadikan motivasi atau sugesti untuk meninggalkan segala kejelekan di awal bulan tersebut. Jadi kayak mensugesti diri sendiri dengan meminum susu tersebut. Di antaranya pendapat-pendapat yang memang membolehkan tentang tafa'ul. Jadi secara tafa'ul itu adalah salah satu kegiatan yang tidak asing lagi bagi orang-orang yang mau agama Islam, terutama tafa'ul itu adalah salah satu kegiatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasana wa yakrahut tiyarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai tafa'ul dan membenci tiyarah. Jadi tafa'ul di sini atau al-fa'lu disebut adalah harapan ataupun harapan dan optimisme. Jadi sebagai faktor melakukan sesuatu dengan harapan menjadi lebih baik lagi. Seperti halnya minum susu dengan harapan agar di tahun itu putih dari dosa, bersih dari dosa dan tidak melakukan kesalahan. Dan ini adalah bentuk husnudzon, mengajarkan bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika ada seorang anak kecil yang memiliki nama yang kurang pantas kemudian diganti oleh Nabi Muhammad, itu adalah bentuk tafa'ul. Dan ada beberapa bentuk tafa'ul juga yang kita jumpai di dalam beberapa kitab-kitab fikih, seperti memecahkan tulang sembelihan binatang akikah, kemudian tafa'ul
biar hidupnya selamat, dan kemudian dianjurkan memasak dengan bumbu-bumbu yang manis atas dasar tafaul biar anaknya nanti berakhlak baik, dan anjuran banyak macam-macamnya tafaul tersebut yang memang sebagai motivasi. Adapun tafaul memang dianggap penting ataupun perlu bagi beberapa kalangan yang meyakininya. Namun ada juga yang tidak melakukan tafaul di dalam agama Islam. Namun ada sebuah keterangan daripada Imam Sya'rawi dalam hadis yang saya tadi sebutkan tadi, li'anal fa'lu tib nasyitu ajhazatul jismi in bisatan lil harakah. Jadi sebab tafaul itu baik untuk membangkitkan jiwa ataupun semangat, memudahkan aktivitas tubuh untuk berbuat baik. Jadi meminum susu di awal 1 Muharram adalah bentuk untuk mensupport diri. Ketika minum susu tersebut dan susu masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita berharap dengan harapan meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari beberapa kesalahan, agar di tahun itu menjadi bersih jauh dari dosa. Mungkin sekitar cukup dari saya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan dan bisa di-share kepada teman-temannya. Silakan yang belum subscribe, like dan share, dan jangan lupa komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.